Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang pastinya akan menginspirasi kita yang berjudul Investor Sibuk, karya seorang investor muda asal Indonesia yang telah sukses berinvestasi dalam dunia saham, yaitu Ferdy Darmawan. Buku ini bercerita tentang bagaimana seseorang yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk berinvestasi karena sangat sibuk dengan pekerjaannya, namun bisa menghasilkan profit di bursa saham hanya dengan konsisten 10 menit analisa saham setiap minggunya. Di video kali ini kita akan membahas dua cara yang umum bisa dipakai semua orang untuk menganalisa pasar modal dengan lebih akurat sehingga kita tahu persis risk dan reward dalam membeli saham. Dua cara ini bisa kita gunakan bersamaan, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Kedua jenis analisa ini memiliki fungsinya masing-masing. Fundamental melihat kinerja perusahaan mulai dari laporan keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, sampai visi misi perusahaan. Sedangkan kita menggunakan analisa teknikal sebagai acuan titik entry dan exit atau acuan titik harga beli dan titik harga jual. Berikut adalah beberapa langkah mudah memilih saham secara analisa fundamental. Yang pertama, saham LQ45. LQ45 adalah indeks yang terdiri dari atas 45 saham dengan likuiditas tinggi dan harus memenuhi kriteria tertentu, yakni resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan, kemudian memiliki kondisi finansial dan prospek pertumbuhan yang baik, dan tergabung dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. Sobat Pans bisa memilih top 10 saham di LQ45 dengan mempertimbangkan dari segi aspek fundamental seperti untuk mengukur tingkat kesehatan finansial perusahaan tersebut, dan untuk mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan dan mengidentifikasi manajemen perusahaan. Sobat Pans bisa memilih saham yang memiliki return on equity tinggi. Secara sederhana, return on equity adalah besar return yang dihasilkan jika Sobat Pans menanamkan modal di saham. Return on equity juga merupakan rasio yang menghitung kecepatan pertumbuhan ekuitas atau aset dari perusahaan tersebut. Rumusnya adalah net profit atau equity. Saran dari buku Investor Sibuk, Sobat Pans sebaiknya memilih saham yang memiliki return on equity lebih dari 15% per tahun. Sobat Pans bisa lihat nilai return on equity suatu saham di aplikasi Mobile Post. Caranya, Sobat Pans buka stok, kemudian pilih saham, geser tab finansial, lalu cari di bagian profitability. Data return on equity disajikan per kuartal. Sobat Pans sebagai pemegang saham tentunya ingin mengetahui bahwa pendapatan perusahaan bertumbuh setiap tahunnya. Pendapatan tersebut harus dikurangi dengan beban dan pajak, barulah didapatkan laba bersih atau net income. EPS atau earning per share adalah rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada 1 tahun buku dan jumlah saham yang diterbitkan atau outstanding shares. Menurut buku Investor Sibuk, Sobat Pans sebaiknya memilih saham yang memiliki pertumbuhan EPS per tahunnya minimal 25%. Sobat Pans bisa langsung dapat melihat nilai EPS suatu saham di aplikasi Mobile Post. Caranya, buka stok, kemudian pilih saham, geser tab finansial, dan cari di bagian earnings. Data EPS disajikan per kuartal. Nah, kemudian price earning ratio yang perbandingan antara harga pasar dan earning per share atau EPS dari saham yang bersangkutan. Kegunaan PER ini adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh EPS-nya. Semakin besar PER suatu saham, artinya saham tersebut semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Misalkan suatu saham memiliki PER 20 kali, artinya harga pasar dari saham tersebut 20 kali lipat dari EPS-nya. Makin kecil nilai PER akan semakin bagus karena harga saham tersebut semakin murah. Sobat Pans perlu tahu bahwa kejatuhan harga saham juga akan berdampak pada nilai PER-nya. Pada masa bullish, PER setiap saham cenderung tinggi karena terjadi kelebihan likuiditas yang besar. Dengan kata lain, tingkat suatu bunga Bank Indonesia atau BI rate dan return perusahaan mempengaruhi nilai PER. Misalkan saat ini BI rate adalah sebesar 5,75% saat PER saham di bawah 17,3. Saham tersebut tergolong murah, bila PER saham di atas 17,3, saham tersebut tergolong mahal. Cara ini adalah cara sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh Sobat Pans, para investor sibuk. Nah Sobat Pans, itu tadi cara analisa fundamental menurut buku yang sudah kita bahas. Dan kita akan lanjut membahas analisa dari segi teknikal di part kedua dari isi buku ini juga. So, nantikan video selanjutnya ya. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.